Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat dari manajemen dari Basecamp Cafe yang sudah mengizinkan kita untuk mengadakan tugas UTS Hukum Komunikasi hari ini di sini. Dan untuk teman-teman audiens yang udah hadir kali ini, terima kasih buat kesempatannya dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan ikut menyimak paparan materi yang akan kita lakukan setelah ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurjana, saya biasanya dipanggil Ana. Saya bersama dengan Tim Kamunika dan juga Bapak Lian yang akan memaparkan tentang media sosial sebagai ruang publik. Kenapa? Jangan. Kalau berbicara tentang media sosial, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Pasti kakak-kakak dan abang-abang yang ada di sini udah sangat akrab dengan media sosial, baik itu Instagram, Twitter, Facebook, dan masih banyak lagi akun media sosial yang mungkin sudah kalian miliki. Kemudian apa sih kaitannya media sosial dan ruang publik ini? Pertama, kalau media sosial mungkin sudah sangat familiar untuk kalian, sudah punya banyak akun media sosial mungkin di sini. Lalu apa sih yang disebut dengan ruang publik atau public sphere ini? Ruang publik itu adalah seperti saat ini kita berkumpul saat ini menyuarakan pendapat kita, menyampaikan opini kita, dan apa yang sedang diperbincangkan di tempat itu adalah ruang publik. Sama seperti sore ini saat kita sedang memaparkan tentang media sosial sebagai ruang publik, itu adalah salah satu bentuk dari ruang publik. Ruang publik di real life kita, di kehidupan nyata. Misalnya seperti Basecamp Cafe ini kan juga menyediakan hanya ruang publik ketika ada customer yang datang, terus mereka berkumpul, terus mereka membicarakan tentang isu terkini yang mungkin ada di sekitar Bangkalan atau mungkin isu yang sedang hangat diperbincangkan. Itu adalah salah satu bentuk dari ruang publik. Nah, kalau berbicara tentang teorinya gitu ya, berbicara tentang sejarahnya dari public sphere sendiri, secara umum public sphere merupakan media yang mengkomunikasikan informasi, pandangan, ataupun pemikiran kepada publik sehingga tercipta opini publik. Dengan begitu akan dibentuk suatu kebijakan yang berupa peraturan dalam masyarakat luas. Jadi public sphere secara umum sendiri adalah sebuah alat untuk mengkomunikasikan apa sih yang sedang ada di masyarakat, pasti yang sedang dipikirkan oleh masyarakat Bangkalan misalnya, yang sedang mungkin sore ini Mbak sudah dia tadi sedang memikirkan tentang isu terkini, misalnya harga BBM atau misalnya harga-harga apa ya, kebutuhan pokok yang sedang naik atau sesuatu yang lagi viral di media sosial sekarang. Kalau berbicara tentang public sphere sendiri, kita tidak bisa terlepas dari tokoh besar yang memiliki pandangan tentang public sphere ini. Public sphere ini menurut tokoh merupakan ruang terjadinya berbagai diskusi dan membuat publik mengenai suatu permasalahan publik di mana setiap individu punya porsi yang sama dalam menyampaikan pendapat dan akan dijamin kebebasannya. Mungkin yang dipertanyakan teman-teman, seperti apa sih yang dimaksud dengan ruang publik yang memiliki kesamaan? Jadi ketika ada di tempat berkumpul seperti ini, kita semua baik terlepas dari siapapun jabatannya dia, terlepas siapapun dia di figurnya gitu ya, mas-mas semua berhak untuk menyuarakan pendapat. Misalnya yang sebelumnya sempat sangat viral atau sangat booming sekali tentang Omnibus Law misalnya. Pasti setiap orang punya pandangan masing-masing tentang Omnibus Law, ada yang pro, ada yang kontra, dan masyarakat yang memiliki pandangan pro dan kontra ini memiliki hak yang sama di ruang publik untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu. Nah, kemudian apa sih kaitannya ruang publik dan media sosial ini sendiri? Gini, sekarang media sosial ini kan sudah sangat dekat dengan kita. Ada itu sedikit kita pasti lebih banyak tahunya dari media sosial. Kalau saya boleh tanya sama Mbak yang jilbab hitam nih ya, kalau misalnya ada info terbaru tuh biasanya tahu dari mana? Tahu dari sekitar atau lebih cepat dari handphonenya? Nah, dari medsos ya, itu ada di notif, ini ada berita terbaru tentang si ini bla 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 begini gitu kan ya. Itu salah satu bentuk bahwasannya media sosial sudah sangat dekat dengan masyarakat. Nah, mungkin awalnya media sosial, semua media sosial yang kita miliki itu dia datang kepada kita sebagai alat
seperti itu. Alat untuk berkomunikasi. Karena media sosial ini memiliki kemampuan untuk memangkas jarak kita di sini dan mungkin kenalan kita ada di luar daerah, kita bisa berkomunikasi, itu fungsi awalnya. Tapi saat ini media sosial yang kita miliki itu menjadi ruang publik untuk berdiskusi, untuk menyampaikan pendapat. Mungkin di sini buat teman-teman yang menggunakan misalnya salah satu contohnya Twitter misalnya. Sering sekali setiap hari itu ada update tagar-tagar yang naik, ada hal-hal yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat kita, tapi terjadi di media sosial. Nah, itulah kenapa saya ingin membahas tentang media sosial ini sekarang menjadi ruang publik virtual, seperti itu. Selanjutnya, pasca kehadiran media sosial ini, sebelumnya Mbak Ika jangan buru-buru. Bentar ya. Iya, sesuai. Kita Mbak Ika. Nah, gini, kalau media sosial ini sebelum adanya media sosial, mungkin pada awalnya dulu masyarakat ketika menyampaikan opininya atau berdiskusi di sekitar rumahnya seperti itu. Tapi semenjak ada media sosial ini, ada kebebasan berpendapat di media sosial, muncul beberapa hal. Ada hal positifnya, konstruktif, ada juga destruktifnya. Yang konstruktif atau positifnya itu seperti apa sih? Kalau yang positifnya itu sendiri, karena media sosial ini kan harusnya independen. Jadi harusnya media sosial itu tidak dipengaruhi oleh kapitalis, tidak dipengaruhi oleh pemerintah, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Nah, hadirnya public sphere ini adalah untuk mewakili perasaan atau apa sih yang sedang dipikirkan oleh masyarakat gitu loh. Supaya didengar apa yang sedang dibicarakan tentang oleh masyarakat saat ini, apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan berbagai pihak saat ini. Mereka lakukan melalui media sosial. Nah, tadi ketika media sosial menjadi public sphere, ruang diskusi, ada hal konstruktifnya tadi, semua orang bebas menyampaikan pendapat dengan aman, dan dijamin gitu loh, mereka menyampaikan pendapat ya silahkan berpendapat. Tapi ada juga dengan kebebasan ini banyak orang-orang yang menyalahgunakannya. Misalnya kayak banyak banget kan kita menemukan kayak hoax, adu domba, itu banyak sekali di media sosial. Misalnya mungkin ya mas-mas sama mbak-mbak di sini tuh punya pilihan tentang atau memiliki pro dan kontra terhadap sebuah isu. Ketika kita mempunyai pro dan kontra terhadap sebuah isu, itu nggak apa-apa, itu berhak, itu hak kalian. Mau pro atau kontra silahkan. Tapi ketika kalian menyampaikan, sampaikanlah apa yang ingin kalian sampaikan tanpa menjatuhkan pihak lain yang kontra dengan kalian. Sayangnya, yang terjadi di media sosial kita saat ini, banyak yang saling menghujat, banyak yang saling menjatuhkan. Padahal kita ini semua hidup dalam masyarakat yang multikultural. Harusnya media sosial ini menjadi ruang publik yang bisa memadai aspirasi kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan. Kayak gitu. Terus public sphere ini, oke, karena ini belum bisa di-play, jadi saya sambil jelasin aja. Jadi public sphere ini penting untuk kita jaga bersama. Meskipun kita memiliki hak ya untuk menyampaikan pendapat, mas-mas dan mbak-mbak ketika berpendapat di media sosial, menyampaikan opini, juga harus memperhatikan hak orang lain. Karena hak yang di sini sampaikan ini bukan berarti hak kalian tuh bebas berpendapat terus bebas menyampaikan apa aja, enggak. Tapi ada batasan yang harus dijaga. Kemudian ada beberapa asas yang memang harus diperhatikan ketika kita menggunakan media sosial. Salah satunya seperti asas kesetaraan, asas kebebasan bertanggung jawab, dan asas independensi. Kenapa sih kita harus menjaga 3 asas ini ketika kita menggunakan media sosial? Supaya ruang public sphere kita terjaga. Jadi apa yang diperbincangkan di publik itu tidak lagi menjadi kepentingan kapitalis atau menjadi kepentingan pemerintah, tapi benar-benar menjadi kepentingan publik secara itu yang diharapkan. Jadi untuk Mbak Inka mungkin bisa jelaskan lebih detail lagi asas kesetaraan, kebebasan bertanggung jawab, dan independensi itu seperti apa sih gitu. Silahkan Mbak Inka. Jadi saya di sini akan menuliskan presentasi dari Mbak Ana untuk menjadikan media sosial sebagai ruang publik virtual. Kita memerlukan beberapa asas. Yang pertama ada asas kesetaraan, di mana adanya persamaan hak untuk semua individu, kelompok maupun lembaga sosial dalam mendiskusikan atau menyuarakan pendapatnya.
kenapa ada ruang diskusi di sini? Karena untuk menghindari adanya ketimpangan relasional. Yang kedua ada asas kebebasan bertanggung jawab. Tentunya mungkin di sini secara luas setiap individu kan mempunyai kebebasan untuk berpendapat, tapi melalui adanya kebebasan ruang publik, pemerintah itu membuat aturan. Jadi untuk individunya itu tidak semena-mena akan mengungkapkan pendapatnya dan juga opininya. Di sini tentunya selain kita dapat mengekspresikan diri, di sini terdapat tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum menyuarakan pendapatnya. Kemudian yang ketiga ada asas independensi, di mana melalui adanya pendapat tersebut kita itu tidak boleh ada intimidasi ataupun ada ancaman dari seseorang. Di sini kita mengupayakan pendapat kita itu mengupayakan pendapat kita sesuai dengan apa yang kita mau di ruang publik, sosial media sosial. Berikutnya, di masa yang semakin modern seperti saat ini, mungkin kebebasan itu di media sosial itu akan menyeluruh. Tapi melalui adanya kebebasan publik ini di media sosial, pemerintah itu membentuk beberapa aturan, beberapa ketentuan dan juga beberapa ya masih bisa dibilang seperti hukum untuk individunya. Yaitu yang pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang pertama ada penghinaan atau pencemaran nama baik kepada seseorang. Yaitu terdapat apabila seseorang akan melanggar hak tersebut akan dikenakan pasal 45 ayat 3 dan juga pasal 27 ayat 3, di mana orang tersebut akan dipidana selama 4 tahun dan juga dikenakan denda sebesar 750 juta rupiah. Yang kedua ada pelanggaran kesusilaan. Pelanggaran kesusilaan ini merupakan pelanggaran di mana seseorang bersikap semena-mena terhadap apa yang akan disampaikan kepada ruang publik atau kepada media sosial. Orang tersebut akan dikenakan pasal 45 ayat 1 dan juga 40 dan pasal 27 ayat 1, di mana orang tersebut itu akan dipidana selama 6 tahun penjara dengan denda transaksi 1 miliar rupiah. Yang ketiga ada penyebaran berita hoak atau bohong yang dapat merugikan kepada masyarakat luas. Menyebarkan berita bohong, misalnya seperti adanya keluhan terhadap beberapa instansi, beberapa perusahaan terkait dengan barang yang kita beli. Namun di sini sekali lagi, apabila kita mempunyai keluhan, itu lebih baik akan dibicarakan terlebih dahulu oleh pabrik ataupun perusahaan yang memiliki produk tersebut sebelum kita menyuarakan pendapat kita mengenai perusahaan tersebut di media sosial secara luas, yang nanti akan menjadikan opini dari publik terhadap perusahaan yang telah memproduksi produk tersebut. Dalam penyebaran kebohongan sendiri atau hoax, ini nanti orang tersebut akan dikenai pasal A5, 45A ayat 1 dan juga pasal 28 ayat 1, di mana di sini nanti orang tersebut akan mendapat pidana penjara selama 6 tahun dan juga denda sebesar 1 miliar rupiah. Berikutnya menyebarkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok di lingkungan publik atau media sosial.
Di sini orang tersebut, kita kan apabila memakai media sosial seperti itu kan kita tidak menggunakannya secara sendiri. Jadi ada beberapa kan masyarakat luas yang menggunakan media sosial juga. Jadi kita harus saling menghormati perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan organisasi. Itu kita harus menghormati beberapa perbedaan agar tidak terjadi ketimpangan sosial di media sosial. Dari adanya pelanggaran tersebut, orang tersebut akan dikenakan pasal sebagaimana ayat 2 dan juga pasal 28 ayat 2, di mana orang tersebut nanti akan dipidana selama kurang lebih 6 tahun dan dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah. Baik teman-teman, semua itu tadi yang sudah beberapa hal kita tadi tentang public sphere yang sudah kita paparkan. Mungkin dari tadi yang kita paparkan tentang public sphere atau ruang publik, bagaimana kita menjadikan media sosial sebagai ruang publik virtual kita. Kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan. Mbak, silakan Mbak. Mungkin bisa berdiri dan agak keras suaranya. Dengan Mbak siapa namanya? Safira. Kenapa? Kurang keras? Safira. Oh, Mbak Safira. Oke. Apa nih Mbak Safira yang mau ditanyakan? Kenapa kita harus memilih atau menjadikan media sosial sebagai ruang publik virtual? Baik, terima kasih Mbak Safira. Pertanyaan dari Mbak Safira adalah kenapa kita harus memilih atau menjadikan media sosial sebagai ruang publik virtual? Mungkin kata Mbak Safira, kenapa nggak di sekitar kita aja gitu kan? Kenapa nggak di real life kita aja? Pertama, karena saat ini perkembangan teknologi yang Mbak ya, dan saat ini mungkin sudah hampir di sebagian besar orang tuh menggunakan media sosial seperti itu. Jadi kalau kita berdiam diri atau kita kayak acuh gitu terhadap adanya bahwa media sosial ini sudah mulai masuk ke ruang publik kita, itu akan membuat kita tuh tertinggal akan apa? Akan isu terbaru apa sih yang sedang dibahas gitu loh, hal apa yang sedang diperbincangkan oleh dunia saat ini mungkin gitu kan. Kalau kita mikir secara globalnya adalah saat ini apapun tuh dibahas di media, kebanyakan di internet, di media sosial seperti itu. Jadi kenapa kita sebenarnya bukan kita memilih, tapi kita harus terjun di situ karena keadaan juga, karena sudah perkembangan teknologi yang seperti saya paparkan tadi. Penting perannya kita di sana supaya kita tetap bisa menjaga public sphere kita sesuai dengan tujuan awal pertamanya. Public sphere ini adalah hadir untuk menyuarakan kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan. Gitu. Itulah kenapa kita kelompok kita memilih untuk memaparkan tentang public sphere ini, untuk menyadarkan, untuk saya dan teman-teman juga belajar untuk sadar akan adanya public sphere atau ruang publik yang terjadi di media sosial. Jadi kita harus harus sadar bahwa ada info terbaru apa sih, ada hal terbaru apa sih yang sedang diperbincangkan seperti itu. Dan tadi kita juga sudah memaparkan beberapa peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah seperti itu. Meskipun kita memiliki kebebasan, kita juga diatur oleh beberapa peraturan supaya kita tidak melanggar hak orang lain seperti itu. Jadi semoga apa yang kita sampaikan ini bisa berguna untuk kita pribadi dan semua teman-teman hari ini. Terima kasih sudah hadir dan mau mendengarkan. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Tuhan dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih, saya dan teman-teman mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak sekali kurangnya gitu dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.